Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan akan dilaksanakannya evaluasi akhir semester genap 2024, saya Agustina. Berikut adalah video pembahasan mengenai mata kuliah Introduce to Statistics. Baik, di sini ada soal nomor 1, yaitu seorang mahasiswa ingin berwirausaha untuk membantu orang tuanya dalam membiayai kuliahnya. Kemudian ia mencari alternatif jenis usaha dan menghitung peluang berhasil dan mencari data pengalaman dalam setiap jenis usaha tersebut. Diketahui di sini yang pertama, membuat kue dan makanan kecil ke warung-warung dengan perkiraan peluang berhasil atau laku sebesar 0,66. Dan jika laku, ia akan mendapatkan keuntungan sebesar 45.780 perak. Sebaliknya, jika tidak berhasil atau kuenya tidak laku, ia akan mendapatkan rugi sebesar 57.999. Untuk contoh yang kedua yaitu jual pulsa dari distributor dengan perkiraan peluang gagal 0,22 dengan harapan keuntungannya 32.900. Namun jika tidak berhasil, ia akan mendapatkan kerugian sebesar 42.650. Dan yang ketiga yaitu usaha loper koran dengan peluang berhasil 0,8 dengan keuntungan 24.590 dalam 1 bulan, dan bila gagal akan mendapatkan kerugian sebesar 45.650. Yang ditanyakan ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama, bagian A, berdasarkan teori peluang dan perkiraan untung dan rugi, usaha apakah yang akan dipilih mahasiswa tersebut? Baik, cara penyelesaiannya. Yang pertama, kasus pertama yaitu membuat kue. Peluang berhasil 0,66. Ya, 0,66, dan peluang gagal, kakak-kakak di sini bisa menghitung. Jadi peluang itu paling besar maksimal angkanya adalah 1. Jadi 1 dikurangi 0,66 yaitu 0,34. Jadi peluang gagalnya adalah 0,34. Apabila di sini peluang berhasilnya 0,75, kakak-kakak tinggal menghitung saja 1 dikurangi 0,75, jadi 0,25. Seperti itu. Untuk mencari tahu peluang berhasil atau gagalnya berapa. Berarti tadi di sini 0,66 dan peluang gagal atau ruginya itu 0,34. Lalu setelah itu, kakak bisa menghitung dengan peluang sukses atau berhasil dikali untung. Berarti di sini 0,66. Saya lihat 0,66 dikali peluang untungnya adalah 45.780. Berarti dikali 45.780 sama dengan 30.214,8. Ini untuk peluang untung. Untuk peluang rugi atau gagal, kakak-kakak bisa cari dengan peluang ruginya tadi berapa dikali dengan rugi. Berarti tadi peluang ruginya berapa? Ini ada 0,34. 0,34 dikali ruginya, ruginya itu ada di 57.900.
Rp199. Berarti Rp57.999. Kita dikali aja, 0,34 dikali 57.999. 0,34 dikali 57.000. Jadi 19.719,66. Ketika sudah mengetahui berapa untung dan rugi dari kasus 1 yang membuat kue ini, langkah selanjutnya yaitu menghitung selisih antara untung dikurangin dengan rugi. Jadi untungnya di sini ada dikurangin 19.000. Jadi hasilnya adalah 10.495,1. Ini untuk kasus yang pertama. Nah, ini untuk kasus yang pertama membuat kue. Berarti di sini mendapatkan selisih 10.000. Oke, lanjut untuk kasus yang kedua. Untuk kasus kedua, yaitu jual pulsa. Untuk jual pulsa, peluangnya itu peluang berhasil ya, berhasil atau sukses. Di sini yang diketahui itu ada peluang gagalnya 0,22. Berarti untuk mencari peluang berhasilnya, tinggal 1 dikurangi 0,22, itu 0,78. Berarti peluang berhasilnya adalah 0,78 dan peluang rugi atau gagalnya itu tadi di soal ada 0,22. 0,22. Berarti sama aja, nanti kakak-kakak tinggal ngitung seperti yang di atas. Berarti ini peluang enggak P sukses tadi dikali sama untung. Berarti sama dengan peluang suksesnya itu ada 0,78. 0,78 dikali untungnya itu ada dengan harapan keuntungannya adalah 32.900. 32.900. Jadi hasilnya itu ada di 25.662 rupiah. Ini untuk peluang untungnya. Untuk perhitungan peluang rugi atau gagal, kali rugi. Tadi di sini ruginya itu ada di 0,22 dikali jual pulsa tidak berhasil, ia akan mendapatkan kerugian sebesar 42.650. 42.650. Nanti bisa dihitung saja lewat kalkulator, berarti hasilnya itu ada di 9.383. Seperti ini mungkin. Lalu untuk mencari selisih antara untung dan rugi, tinggal dikurangi untung dikurangi dengan rugi.
25.000 dikurangi 9.000. Jadi hasilnya adalah 16.279. Ini untuk yang jual pulsa ya. Iya, jual pulsa. Jadi nanti kakak-kakak tinggal cari satu-satu. Lalu nanti bisa dibandingin. Lalu untuk yang ketiga itu kasus 3 itu loper koran. Peluang berhasil atau sukses dari loper koran yaitu 0,81. 0,81. Dan peluang gagalnya nanti kakak bisa cari dengan sama seperti yang tadi, 1 dikurangin 0,81. Hasilnya 0,19. Seperti itu ya. Lalu cari peluang sukses atau peluang berhasilnya dikali dengan untung. 0,81 dikali, di sini diketahui kalau untung akan mendapatkan 24.590. 24.590. Berarti hasilnya, coba boleh sambil ikut hitung juga ya, Kak. Hasilnya itu ada di 19.917,9. Untuk itu yang untung, untuk yang ruginya, peluang rugi atau gagalnya, itu ada di 0,19 kali ruginya itu dia kalau rugi akan mendapatkan 45.650. 45.000 berapa tadi? 45.650. Berarti hasilnya 8.673,5. Sama seperti tadi, dicari selisihnya antara untung dikurangi dengan rugi. Ini yang untung dikurangi dengan rugi. Jadi hasilnya berapa kira-kira? 12.244,4. Nah, ketika sudah mengetahui manakah yang lebih bagus ketika kakak-kakak sudah menghitung ini. Jadi yang pertama itu untuk membuat kue itu eh, selisihnya itu ada di 10.000. 10.000 lebih lah, kurang lebih 10.000. Lalu untuk jual pulsa itu ada di 16.000. Lalu untuk
Loper koran ada di 11.200 sekian. Nah, jika ditanya mana yang lebih baik di sini kan berdasarkan teori peluang dan perkiraan untung dan rugi usaha apakah yang akan dipilih mahasiswa tersebut. Berarti usaha yang akan dipilih mahasiswa tersebut adalah jual pulsa karena dibandingkan dengan kasus 1 yang membuat kue dan loper koran di kasus 3 itu di kasus jual pulsa ini dia akan mendapatkan untung yang lebih banyak karena di sini dia 16.000 ya lebih besar daripada yang lain. Jadi ini yang akan dipilih oleh mahasiswa. Ini. Ini untuk jawaban yang A. Untuk jawaban yang B, yaitu jika diperkirakan peluang jual pulsa itu hanya 0,5, bagaimana keputusan terbaiknya jelaskan. Nah, untuk yang B itu seperti ini untuk penjawabnya. Sama saja seperti tadi, tapi di sini peluang untungnya itu ada di 0,5, berarti peluang berhasil 0,5 dan peluang gagalnya ada di 0,5 juga. Karena 1 dikurangi 0,5 itu 0,5. Jadi peluang berhasil sama gagalnya itu sama. Lalu setelah itu kakak bisa hitung seperti tadi. Di peluang sukses atau peluang berhasilnya itu dikali dengan untung. Berarti 0,5 dikali. Nah, di sini kakak perlu perhatikan kalau ada soal yang B ini diperintahkan untuk mencari peluang usaha jika 0,5 berarti di sini untungnya itu memakai angka dari jual pulsa di kasus di jawaban yang nomor bagian A tadi. Berarti di sini 0,5 dikali, ini kan kita sedang menghitung untung. Ini kan kita sedang menghitung untung, berarti di sini 0,5 dikali dengan 25.000 yang ini. Kita ambil yang ini. Bukan yang ada di soal. Jadi kita ambil yang ini. Berarti di sini 0,5 dikali 25.662 ini dapat dari mana? Dapat dari hasil yang tadi sebelumnya, yang kasus 2, itu kan 0,78 dikali 32.900. Nah, hasilnya ini yang kita ambil, ini yang ini kita ambil, dan kita hitung di soal yang nomor B ini. Jadi 0,5 dikali 25.662. Hasilnya itu 12.831. Untuk peluang rugi, dikali rugi, sama aja kayak tadi. 0,5 dikali. Nah, ruginya ini diambil bukan dari soal, tapi dari hasil yang tadi ini. 9.383. Jadi kita ambil dari sini. Nah, hasilnya yaitu ada di 4.691,5. Lalu kita cari juga tadi selisih antara untung dan ruginya. Jadi yang 12.000 ini yang untung dikurangin dengan rugi. Dan sini. Hasilnya yaitu 8.139,5. Nah, di sini kan diperintahkan
Bagaimana keputusan terbaiknya? Berarti ketika peluang jual pulsa itu hanya 0,5, peluang berhasilnya 0,5 dan peluang gagalnya 0,5, ketika dibandingkan dengan kasus 1 dan kasus 3, kasus 1 kan membuat kue, dan kasus 3 itu membuat loper koran. Nah, di kasus yang nomor 2 ini, itu kita pakai case yang bagian B. Nah, jadi ketika peluang jual pulsa itu peluang berhasilnya 0,5 dan peluang gagalnya 0,5, berarti lebih baik ketika dilihat hasilnya itu lebih baik bisnis oper koran. Kenapa? Karena dilihat dari hasilnya pun lebih besar oper koran daripada peluang jual pulsa di case yang baru, di permasalahan yang baru, dan dibandingkan juga dengan membuat kue itu hanya 10.000. Jadi, jawaban nomor B itu lebih baik memulai bisnis loper koran. Berarti di sini lebih baik memulai bisnis loper koran. Baik untuk nomor sebentar. Baik untuk nomor 1 seperti ini hasilnya. Jadi ketika yang B ini kan ada permasalahan yang baru. Ketika peluangnya berhasil 0,5, peluang gagalnya 0,5, kita harus seperti apa gitu dengan membandingkan kasus pertama dengan kasus ketiga. Kenapa kasus kedua nggak dibandingkan? Karena kasus kedua ini adalah ada kasus yang baru di nomor di bagian B. Jadi lebih baik memulai bisnis dengan loper koran untuk jawaban yang B. Tetapi untuk jawaban yang A, ini yang akan dipilih mahasiswa itu yang jual pulsa. Seperti itu. Selanjutnya itu ada soal nomor 2 itu mengenai materi permutasi dan kombinasi. Untuk di sini ada 5 soal dari A sampai E ya, soal nomor 2 beranak ada 5. Nah, untuk rumus dari permutasi sendiri, di sini ada N, PR, N faktorial. Jadi permutasi itu ada di sini kayak tanda seru, namanya itu faktorial. N PR sama dengan N faktorial per buka kurung N dikurangi R, tutup kurung faktorial. Nah, untuk kombinasi sendiri sebenarnya sama aja, tapi kombinasi itu di depannya ditambahin ada R faktorial. Untuk yang pertama, yang A, 7 permutasi 3, berarti karena rumusnya N faktorial kan berarti yang depannya, berarti di sini adalah, di sini itu 7 faktorial. Kita ambil. Nah, yang bawahnya otomatis karena N dikurangi R, berarti N dikurangi R berarti 7 dikurangin 3 faktorial. Nah, jadi gini ya. Karena di sini tadi N, ini tadi 7-nya itu, ini kan N, ini R. Berarti di sini 7 faktorial per 7 dikurangin 3 faktorial. Berarti 7 dikurangin 3 faktorial hasilnya itu ada 4 faktorial. 7 faktorialnya tinggal dipindahin aja. Nah, maksud dari 7 faktorial ini tuh kayak apa? Jadi, 7 faktorial itu rinciannya kayak 7, maaf, 7 dikali 6, dikali 5, kali 4, kali 3, kali 2, dikali 1. Nah, ini namanya 7 faktorial. Kalau 4 faktorial itu 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1. Berarti di sini 4 faktorial itu, nah, kenapa di sini 4 faktorial itu saya tulis langsung 4 faktorial? Karena 4 faktorial ini bisa dicoret. Jadi yang tadi rincian nomor 7 itu
7 faktorial itu kan 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dikali 1. Sama aja kalau 4 faktorial kan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kan sama ya ini angkanya. Ada 4 dikali 3 kali 2 kali 1, 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Daripada takut ngitungnya lama, jadi langsung aja ditulis 4 faktorial. Nah, jadi ini nanti 4 faktorial ini tuh dicoret. Ini 4 faktorial ini juga dicoret. Berarti sisanya tinggal 7 dikali 6 dikali 5. Karena 4 faktorial atas sama yang bawah ini udah dicoret. Nah, hasilnya itu 210. Sebenarnya kalau nggak dicoret juga nggak apa-apa, hasilnya bakal sama juga. Lanjut di soal yang nomor 2. Itu ada 6 faktorial 2. Berarti di sini berapa? Di sini ada 6 faktorial. Di bawahnya ada 2 faktorial. Maaf, di bawahnya ada 6 dikurangi 2 faktorial. Nah, hasilnya 6 dikurangi 2 yaitu 4 faktorial. 6 faktorialnya tinggal dipindahin aja. Nah, ini kan tadi sama aja ya, 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, karena di sini ada 4 faktorial dan di atasnya itu ada 6 faktorial, berarti 4 faktorial, 4 faktorial di bagian atasnya tinggal ditulis ulang lagi aja. Nah, lalu tinggal dilanjutin dikali 5 dikali 6. Dan 4 faktorialnya ditulis lagi aja. Nah, nanti di sini yang 4 faktorialnya dicoret, ini juga yang bagian atasnya dicoret juga, berarti tinggal 6 dikali 5. Hasilnya 30. Ini untuk yang permutasi. Jadi kalau misalkan di bagian atasnya itu masih lebih besar daripada bagian yang bawah, itu bisa langsung aja ditulis 4 faktorial disamain karena biar cepat langsung dicoret aja. Dan setelah itu tinggal diterusin aja. 5 dikali 5 dikali 6. Nah, yang ini juga dikali 5 dikali 6 dikali 7. Gitu. Karena nanti hasilnya bakal sama aja. Untuk kombinasi sendiri, rumusnya tetap sama aja, tapi di bagian bawahnya ada ditambahin R faktorial di bagian depannya. Untuk yang bagian C, berarti di sini ada 10 faktorial. Nah, di bawahnya berarti 6 faktorial, buka kurung, 10 dikurangi 6 faktorial. Nah, di sini di depannya ada tambahan R faktorial atau 6 faktorial di bagian sini yang belakang. Nah, lalu di sini eh, dijabarin dulu ya, di sini masih 10 faktorial. Nah, di sini di bagian bawah itu 10 dikurangi 6-nya dihitung dulu. Jadi 6 faktorial dikali sama 4 faktorial. Nah, di sini sama dengan kenapa 6 faktorial? Sebentar. Nah, karena di sini ada 6 sama ada 4 faktorial. Nah, karena takut ngitungnya lama, jadi lebih cepat pakai 6 faktorial aja yang dicoret. Kayak gitu. Jadi ini di bagian atas kan ada 10 faktorial. Nah, karena 6 faktorialnya itu mau dicoret sama yang bagian bawahnya, berarti tinggal dilanjutin aja 7 dikali 8 dikali 9 dikali 10. Nah, untuk ini 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu rincian dari 4 faktorial ini. Gitu. Ini nanti 6 faktorialnya dicoret. Jadi nanti hasilnya berapa? Hasil yang atas ini 7 dikali 8 dikali 9 dikali 10 dibagi 7 dikali 8 dikali 9 dikali 10 dibagi. Nah, nanti hasilnya ada di 210. Jadi nanti ini hasil yang atas. Hasil yang ini. Hasil yang kuning ini dibagi dulu sama hasil yang merah ini. Nah, nanti ketemu di 210. Itu untuk yang faktorial. Nah, untuk yang D di sini sama aja. Berarti di sini berapa?
20 faktorial, di bawahnya berarti 4 faktorial, buka kurung 20 dikurangi 4 faktorial. Pindahin dulu, dan dihitung dulu 20 dikurangin 4-nya, berarti 16 faktorial. Nah, di sini berarti kita ambil aja yang 16 faktorial, biar dicoret langsung. Nah, 16 faktorial, nanti tinggal dilanjutin 17, dikali 17, dikali 18, dikali 19, dikali 20. Lalu bawahnya, jabarin dulu yang 4 faktorial ini, baru 16 faktorial. Tinggal dicoret aja. Nanti hasilnya kalau mau kakak jabarin nggak apa-apa. Atau mau nanti langsung kayak yang saya ini di akhir. Langsung di akhir jawaban juga nggak apa-apa. Jadi 17 dikali 18 dikali 19 dikali 20 hasilnya berapa. Baru nanti dibagi sama hasil dari 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nanti udah dibagi dan hasilnya itu 4.845. Soal yang terakhir, ini ada 50 kombinasi 2. Di sini ada 50 faktorial, di bawahnya berarti ada 2 faktorial, buka kurung, 50 dikurangi 2 faktorial. Nah, di sini taruh 50 faktorial, di sini hitung lagi 50 dikurangin 2, itu ada 48 faktorial. Nah, kita ambil aja yang 48 biar bisa dicoret. Nanti tinggal diterusin 49 dikali 50. Lalu bawahnya juga sama. Nah, nanti di sini ini aja ya, 2 dikali 1. Nanti hasilnya, hasil dari, kan di sini 49 dikali 50 itu hasilnya 2450 dibagi 2. Hasilnya adalah 1225. Ini untuk soal nomor 2. Baik, selanjutnya di sini ada soal nomor 3. Jadi di sini ada data tahun laba. Di sini berikut data berkala dari tahun 2016 sampai tahun 2024. Ini kakak bisa kakak bisa lihat langsung di sini. Lalu pertanyaannya itu ada 3. Yang pertama, bagian A, buatlah indeks dengan metode semi rata-rata dengan tahun dasar 2020. Jadi tahun dasar ini di 2020 di laba 120 juta ya. Lalu buatlah tabel bantu untuk menghitung K1 dan K2 yang diperlukan dalam menentukan nilai A dan B. Nah, jadi untuk cara penyelesaiannya itu, kita hitung dulu ini jumlah data keseluruhannya itu ada, sebentar, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 ya. Berarti datanya itu ganjil. Nah, ketika bertemu soal seperti ini, kakak-kakak setelah hitung itu datanya ada berapa, kita bagi 2 datanya. Jadi kita bagi 2, yang pertama disebutnya K1, yang kedua disebutnya K2. Jadi yang pertama itu disebutnya K1, yang kedua disebutnya K2. Lalu kenapa di sini 2020-nya itu ada 2? Karena datanya itu ganjil. Nah, ketika kakak-kakak membagi 2 data itu, jumlah data pertama dan data kedua atau jumlah K1 dan K2-nya itu harus sama. Nah, jadi kita ambil 2020 ini ada 2. Sebenarnya ada 1, tapi 2020 ini masuk ke K1 iya dan ke K2 juga iya. Nah, setelah itu untuk di soal seperti ini setelah dibagi 2, persamaannya itu ada di Y. Y sama dengan A plus BX. Ini tuh persamaan. Ini tuh persamaannya. Nah, persamaan dari materi ini itu Y sama dengan A plus BX. Karena di sini disuruhnya dicari nilai A dan nilai B. Nah, untuk mencari nilai A, itu dengan cara mencari rata-rata. Rata-rata dari K1, rata-rata dari ini nih, K1, dan rata-rata dari K2. Jadi nanti ada 2 rata-rata. Nah, untuk mencari rata-rata itu rumusnya ada di X bar sama dengan sigma X
sigma X dari K1 ini yang K1 ini, K1 ini dibagi dengan N. Nah, N-nya itu bukan jumlah keseluruhan ini, tapi N dari K1 dan N dari K2. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita sebutnya A1 ya. A1 berarti untuk mencari rata-ratanya berarti 32 ditambah 39 ditambah 45 ditambah 96 ditambah 120. Nah, ya ini nih. 32 tambah 39 ditambah 45 tambah 96 tambah 120. Kita taruh di sini untuk mencari rata-rata yang tadi rumusnya sigma X di per N. Terus ini 32 ditambah 39 ditambah 45 tambah 96 tambah 120. Nah, untuk bawahnya itu N-nya itu 5 karena jumlah data dari K1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya itu ada di 332 untuk pertambahan dari 32 tambah 39 tambah 45 tambah 96 tambah 120 itu hasilnya 332 dibagi dengan 5. Dibagi dengan 5. Nah, hasilnya itu ada di 66,4. Nah, ini untuk yang A1 rata-rata yang ada di K1. Nah, ini bisa dilihat. Jadi, rata-rata di K1 itu ada 66,4. Lalu selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk mencari K2 ini, untuk mencari A yang ada di K2. Jadi, A2 berarti 120-nya dibawa lagi karena 2020 ini masuk ke bagian K1 juga, masuk juga ke bagian K2. Berarti 120 ditambah 142 tambah 150 tambah 155 dan tambah 165 dibagi dengan 5. Hasilnya itu ada di 732 dibagi 5. Jadi hasilnya ada 146,4 untuk di A2. Jadi K2 ini rata-ratanya ada di ini. Baik, berarti A-nya itu udah ketemu. Nah, selanjutnya kita karena di sini diketahui, buatlah indeks dengan metode semi rata-rata dengan tahun dasar 2020. Berarti untuk menentukan X di dalam tabel ini, di dalam data ini, kita harus tahu dulu tahun dasarnya itu tahun berapa. Karena tahun dasarnya tahun 2020, berarti kita taruh di sini adalah 0. Kita taruh di sini adalah 0. Nah, kalau makin mundur, makin ke atas, itu minus. Berarti ini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Nah, kalau ke bawah, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita udah tahu ya ini X-nya berapa. Kalau misal tahun dasarnya itu tahun 2018, berarti nolnya ada di tahun 2018 di sini. Nah, kalau misalkan tahun dasarnya ada di tahun 2022, berarti di sini bukan 2, tapi 0. Ke atasnya baru min 1, min 2, dan seterusnya. Karena di sini tahun dasarnya 2020, jadi di sini di 2020 itu 0, 2021 1, 2022 itu 2 X-nya. Nah, setelah kita tahu dan A-nya juga udah ketemu, kita cari B. Nah, untuk mencari B itu, rumusnya K2 dikurangin K1. Nih, untuk mencari B, K2 dikurangin K1 per tahun K1 dengan tahun K2. Jarak antara tahun K1 dengan tahun K2 itu berapa? Nah, di sini kan untuk mencari B ini K2 dikurangin K1, berarti
di sini 146,4 dikurangin sama 66,4. Nah, jarak antara K1 dan K2 itu ada 5. 5-nya dari mana? Karena nih, di K1 itu kan ada 5 data ya. 5 data, kita itu di tengah-tengahnya, kita ambil tengah-tengah. 2018, K1 itu tengahnya 2018, K2 2022. Jadi jaraknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Jadi hitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Dan di sini hasilnya ada di 16. Jadi udah ketemu ya B-nya 16, A-nya itu di bagian A1-nya 66,4 dan di bagian 2-nya itu 146,4. Karena udah ketemu, kita lihat bagian yang B. Buatlah persamaan garis Y sama dengan A plus BX dengan nilai A dan B yang telah ditemukan atau yang sudah dihitung. Nah, karena persamaan garisnya itu ada di Y sama dengan A plus BX, jadi kita tinggal masukin aja dari data-data yang sudah dicari tadi. Nah, untuk di Y bagian A1 berarti Y absennya A-nya itu 66,4 ditambah 16X. Nah, kenapa di sini 66,4? Karena ini bagian yang A1. Dan B-nya 16 dan X-nya turunin aja. Lalu untuk di bagian Y A2 beda lagi. Y absennya A-nya itu ada di 146,4 ditambah 16X. Nah, untuk yang B itu seperti ini. Jadi, kenapa ada 2? Karena kita ada 2 perbandingan. Ada yang A1 dan yang A2. Untuk B-nya tetap sama, ada di 16. Lanjut, untuk di yang C, itu berapa perkiraan laba untuk tahun 2028 dengan menggunakan persamaan garis linier tersebut. Nah, karena tadi di sini itu hanya sampai tahun 2024, nanti kakak-kakak tinggal tambahin aja sampai ke tahun 2028 di kolom yang baru. Lalu, tinggal dicari aja X-nya dilanjutin. Berarti X tahun 2025 itu 5. Nah, berarti X tahun 2025 itu 5. 2026, 2027 itu 7, dan 2028 itu udah 8. Berarti kalau di sini ditanya berapa perkiraan laba untuk tahun 2028 dengan menggunakan persamaan tersebut. Nah, di sini kakak-kakak tinggal tambahin aja, tinggal dimasukin lagi aja. Berarti Y pada tahun 2028 dengan menggunakan persamaan yang A1. Nah, persamaan yang A1 ini tinggal kakak-kakak masukin aja 66,4 ditambah 16. Nah, X-nya ini diganti sama 8 karena di sini X pada tahun 2028 itu 8. Tinggal dimasukin aja X-nya 8. Hasilnya ada di 194,4. Lalu untuk di bagian A2 sama aja X-nya 8. Berarti 146,4 ditambah 16 dikali 8. Hasilnya 274,4. Nah, jadi ini untuk hasil yang A1 menggunakan perbandingan yang A1 dan ini untuk yang menggunakan perbandingan yang A2. Seperti
Itu untuk soal nomor 3. Jadi ketika kakak-kakak menjumpai soal seperti ini, langkah pertama itu kita cari dulu dia jumlah angka, jumlah data dari tahun 2016 sama 2024 ini ada berapa. Kalau ganjil, berarti di tengah-tengah itu, karena tengah-tengahnya ini ada 2020, berarti 2020-nya ini masuk ke K1 juga dan masuk ke K2. Gitu. Tinggal dibagi dua aja. Seperti itu untuk soal nomor 3. Baik, ini ada soal yang terakhir, soal nomor 4. Jadi, seorang mahasiswa magang di bagian marketing menganalisis pengaruh biaya promosi terhadap penjualan. Ia mengambil data 6 tahun terakhir untuk biaya promosi dan jumlah penjualan. Jadi di sini ada dua tabel, ada laba usaha bersih, ini bisa dikatakan sebagai Y, biaya iklan itu sebagai X. Lalu pertanyaannya, yang A, tentukan konstanta A dan koefisien regresi B. Pilih salah satu dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square atau produk momen. Lalu yang B, tentukan persamaan regresinya dan jelaskan. Lalu yang terakhir C, tentukan perkiraan laba usaha bersih jika biaya iklan dinaikkan menjadi 5. Jadi ketika melihat soal yang seperti ini ada dua metode, ada kuadrat terkecil sama dengan produk momen. Di sini saya akan menggunakan metode kuadrat terkecil. Baik, nah ini menggunakan metode kuadrat terkecil. Untuk kuadrat terkecil sendiri itu rumusnya ada A, Y bar dikurangi B dikali X bar. Dan untuk yang B-nya ini N sigma X Y dikurangin sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangin sigma X dikurangi dalam kurung sigma X dikuadratkan. Nah, ini untuk rumus metode kuadrat terkecil. Karena kita udah tahu rumusnya seperti apa, jadi kita bikin tabel, istilahnya tabel bantu. Di sini tinggal disalin aja tadi labanya apa, angka-angka labanya berapa sama biaya iklannya berapa. Lalu setelah itu, karena melihat dari rumusnya kita memerlukan X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikalikan Y, jadi tinggal dimasukkan aja. Tapi sebelumnya kita juga perlu sigma dari Y dan dari X. Lalu perlu juga dari rata-rata Y sama rata-rata dari X. Sigma X-nya berarti tinggal sum. Jadi nanti kakak-kakak kalau misalkan memang mau cari sigma atau jumlah dari laba sama biaya atau dari X sama Y ini tinggal ditambahin aja dari 4,6 sampai 3,9 dan juga yang X-nya dari 2,3 sampai ke 2. Karena di sini pakai Excel jadi langsung aja. Jadi ini udah ketahuan kalau sigma dari atau jumlah dari Y-nya itu 25,1, X-nya itu 13,5. Nah, rata-ratanya sendiri, kalau manual itu kakak-kakak bisa pakai rumus X bar sama dengan sigma X per N. N ini jumlah data berarti dibagi sama 6 N-nya. N-nya itu 6. Sigma X itu ini. Nah, ini langsung aja kena di Excel average dari ini. Kita bisa pakai 2 angka di belakang koma. Ya. Lalu di sini juga page 2,25.
Nah, untuk X dikuadratkan, ini ini X kuadrat ya. Jadi, kakak bisa, kalau manual bisa 2,3 dikali 2,3. Saya langsung aja. 5,29, benar ya. Dan kalau manual pun 2,3 dikali 2,3 hasilnya pasti 5,29. Lalu untuk Y kuadratnya sama, ini 4,6, tinggal dikali aja sama 4,6. 21,16. Lalu setelah itu kakak bisa menjumlahkan X kuadratnya sama Y kuadratnya. Untuknya X-Y ini, kakak tinggal kali aja 4,6 dikali sama 2,3, 4 dikali sama 2, 3,2 dikali 1,8, dan seterusnya. Tujuh 16,4393. Oke. Lalu jangan lupa untuk dijumlahkan. Dicari sigmanya. 58. Nah, kalau tabel ini sudah terisi semua, nanti kita tinggal memasukkan ke dalam rumusnya ini. Jadi yang pertama kita cari itu yang akan diminta untuk cari konstanta sama koefisien regresinya. Jadi yang pertama kita cari itu B-nya dulu. Jadi di sini N, di sini kan N sigma X Y. Berarti N-nya itu 6 dikali dengan sigma XY. Sigma XY itu, karena ini sigma XY berarti 58. 6, 58 dikurangi sigma X. Sigma X di sini 13, ini nih, 13,5. Di sini 13,5 dan dikali dengan sigma Y. Sigma Y-nya 25,1. Lalu yang bawahnya N sigma X kuadrat, N-nya 6. Lalu sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat. Berarti ini 31,40. Ini ya. Berarti di sini 31,43 dikurang sigma X dikuadratkan. Jadi kakak jangan ketukar ya sama sigma X kuadrat. Jangan ketukar antara sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan. Berarti kalau sigma X dikuadratkan, kita lihat dulu sigma X-nya berapa. Sigma X-nya kan 13,5 ya ini. 13,5. Berarti di sini 13,5 dikuadratkan. Lalu kita bisa langsung hitung aja. 6 dikali 58 itu hasilnya 348. Kurangi 13,5 dikali 25,1 itu hasilnya 338,85. Lalu 6 dikali 31,43 ini ada 188,58.
Lalu di sini bisa langsung aja dikurangi, berarti ini hasilnya 6,33. Dan tinggal dibagi hasilnya 1,40. Nah, untuk B-nya itu ketemu 1,45. Setelah B-nya ketemu, kita cari yang A-nya. Nah, rumus untuk mencari A itu sama dengan Y bar dikurangi B dikali X bar. Untuk Y barnya sendiri bisa langsung lihat di tabel. Ini Y barnya ada di 4,18. Nih, yang ini. 4,18 berarti tinggal dipindahin aja 4,18 dikurangin B-nya yang tadi udah dicari 1,45 dikurangin 1,45 dikali X bar. Tadi X barnya berapa? 2,25 yang ini nih. 2,25 dikali 2,25. Tinggal dikali dengan 2,25. Itu hasilnya 3,2625. Lalu hasilnya 0,9175. Ini untuk mencari yang A. B-nya 1,45, A-nya 0,9175. Lalu untuk yang B-nya, jadi di sini tinggal cari yang B-nya. Untuk yang B-nya tentukan persamaan regresinya. Di sini persamaan regresinya itu sama kayak yang tadi di soal nomor 3, yaitu Y sama dengan A plus BX. Jadi tinggal dicari aja dan dimasukin aja. Y sama dengan tadi, sebentar. Untuk A-nya itu tadi kan udah ketemu ya. Untuk A-nya itu tadi 0,9175 ditambah tadi B-nya dapat 1,45. Tadi B-nya itu dapat 1,45 X. Nah, ini untuk persamaannya. Lalu itu untuk yang B, yang C-nya, tentukan perkiraan laba usaha bersih jika biaya iklan dinaikkan menjadi 5 juta. Berarti jika X-nya 5 juta, biaya iklan, iya benar, biaya iklan berarti dinaikin jadi 5 juta. Nah, di sini harusnya ada yang baru lagi di mana kalau misalkan dinaikinnya 5 juta, berarti X-nya sama dengan 5. Tinggal masukin aja. Tadi 0,9175 ditambah 1,45 dikali 5. Y sama dengan 0,9175 ditambah 7,25. 7,25 ini dapat dari mana? Dapat dari 1,45 dikali 5.
Jadi hasilnya Y sama dengan 8,1675. Dan ini hasilnya. Jadi ini adalah cara dan langkah-langkah untuk menghitung atau menjawab soal nomor 4. Mungkin sekian dari saya. Semoga video pembahasan ini bisa membantu kakak semua dalam menghadapi evaluasi akhir semester. Terima kasih.